Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Office Excel pada bagian fungsi pembacaan tabel. Untuk pembacaan tabel di dalam sebuah tabel Microsoft Excel, perintah yang umum digunakan adalah perintah VLOOKUP dan HLOOKUP. Perbedaannya antara VLOOKUP dan HLOOKUP ini, VLOOKUP ini digunakan untuk pembacaan tabel yang berbentuk vertikal, sedangkan HLOOKUP ini digunakan bila tabel yang dibaca berbentuk horizontal. Syaratnya harus ada tabel untuk proses pembacaan. Nah, untuk bentuk rumusnya antara VLOOKUP dan HLOOKUP itu sama, hanya berbeda pada letak nama, nomor kolom dan nomor baris. Karena VLOOKUP bentuk tabelnya adalah vertikal, maka nomor yang kita gunakan nomor kolom dari tabel yang kita baca. Sedangkan HLOOKUP karena berbentuk horizontal, maka nomor yang diambil adalah nomor barisnya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini saya memiliki tabel gaji dan saya memiliki tabel bantu yang berisikan database dari jabatan serta tunjangan yang didapatkan. Sedangkan tabel yang kedua ini adalah tabel golongan, berisikan gaji pokok untuk tiap golongan. Dapat diperhatikan antara tabel jabatan dan tabel golongan ini memiliki bentuk yang berbeda. Tabel jabatan, data tabelnya dikategorikan berdasarkan kolom, maksudnya secara vertikal. Kode ini datanya berisi ke bawah, jabatan ke bawah. Ini tabel yang berbentuk vertikal. Sedangkan tabel golongan, datanya dikategorikan berdasarkan baris, ke samping. Yang golongan isi datanya ke samping, gaji pokok isi datanya ke samping. Ini dinamakan tabel berbentuk horizontal. Nah, untuk pembacaan dua tabel ini fungsi yang kita gunakan berbeda. Bila tabelnya berbentuk vertikal, maka fungsi untuk membacanya adalah fungsi VLOOKUP. Maka bila kita ingin mengambil data dari tabel jabatan, fungsi yang kita gunakan adalah VLOOKUP. Sedangkan untuk golongan, karena berbentuknya horizontal, maka fungsi yang kita gunakan adalah HLOOKUP. Formatnya VLOOKUP, nilai kunci, nama atau letak tabel, serta nomor kolom. Baik, kita coba ke tabel contohnya. Di sini saya ingin, saya hapus terlebih dahulu. Saya ingin mengisi data jabatan yang datanya diambil dari tabel jabatan berdasarkan kode. Jika dia dir, maka direktur. Kode jabatan di sini. Ini sebagai tabel data kuncinya. Baik. Langkah pertama kita gunakan VLOOKUP karena tabel bantunya berbentuk kolom, berbentuk vertikal, kita ketikkan sama dengan VLOOKUP, kemudian lookup value atau data kunci. Jadi data yang berada pada tabel utama yang hendak kita cari di tabel bantu. Kuncinya untuk menentukan nilai yang kita gunakan itu adalah lihat pada tabel utama data yang isinya sama dengan kolom pertama pada tabel bantu itu data sel yang mana. Di sini pada tabel jabatan kolom pertama itu berisikan kode jabatan. Maka sel yang kita gunakan itu adalah sel yang datanya berisikan kode jabatan. Jadi menyesuaikan. Maka sel pada tabel utama itu adalah sel C3 yang kita masukkan. Berikutnya adalah separator, pemisah.
Nah, untuk pemisah ini silakan diperiksa petunjuk pada perangkat masing-masing. Jika menggunakan laptop, maka lihat pada petunjuknya, atau jika menggunakan perangkat Android juga sama, ya. Karena konfigurasinya tergantung dari settingan lokasi region pada perangkat masing-masing. Ya. Dalam contoh di saya menggunakan titik koma, ya. Petunjuknya titik koma, maka saya ikuti titik koma. Jika petunjuknya menggunakan koma, maka ikuti menggunakan koma. Ya. Jadi ikuti di sini. Ya, ikuti petunjuk rumus yang disediakan oleh Excel-nya. Selanjutnya yang perlu kita isi adalah tabel array. Tabel array ini adalah sumber tabel di mana data jabatan itu diambil. Ya. Saya mengambil jabatan dari tabel jabatan. Maka saya blok dulu data tabel jabatannya. Ya. Kita blok seperti ini semuanya. Ya. Setelah itu kita absolutkan, ya, kita kunci karena tabelnya tidak berubah-ubah, ya. Maka kita kunci dengan cara tekan F4 pada keyboard jika menggunakan komputer. Ya. Jika menggunakan perangkat HP, maka manual ditambahkan tanda dolar di setiap kolom dan barisnya. Ya, tanda dolar di sini. Ya, tambahkan tanda dolar, ya, untuk mengunci kolom dan barisnya. Ya. Baik, selanjutnya separator. Nah, data yang perlu diisi selanjutnya adalah kolom index number, nomor kolomnya. Nomor kolom dari tabel jabatan, ya. Nah, kita ingin mengambil jabatan dari tabel jabatan. Nah, kita lihat data jabatan itu berada pada kolom berapa. Cara menghitungnya adalah dari sebelah kiri, ini adalah kolom nomor 1, ya. Jadi yang paling kiri nomor 1, 1, 2, 3. Ya, nomor satunya bukan karena berada di kolom A, ya. Bukan, tapi ya, baik dia berada dimanapun, yang sebelah paling kiri itu diberikan nomor 1. Ya, jadi jabatan ini dia berada di nomor 2. Ya, kita isikan angka 2, separator kembali. Kemudian ada true or false, ya. Kita isikan true jika, ya, data yang kita cari itu tidak harus benar-benar sama ejaannya. Ya. Dan kita isi false jika data dari kode jabatan ini benar-benar harus sama. Ya, untuk mencegah kesalahan kita isikan false saja, false. Nah, seperti ini, dan diakhiri dengan kurung tutup. Ya, setelah itu tekan enter. Nah, maka jabatannya akan terisi secara otomatis. Untuk rumus yang bawahnya, karena polanya sama, kita mencari kode jabatan pada tabel jabatan, dan data yang diambil adalah kolom nomor 2 pada tabel jabatan, maka cukup kita kopikan saja. Ya, boleh ditarik seperti ini, ya, atau kemudian kita copy, kemudian dipastekan, ya, seperti ini juga boleh. Nah, selanjutnya kita akan isi gaji pokok. Gaji pokok. Gaji pokok diambil dari tabel golongan berdasarkan golongan. Yang menjadi kunci untuk menentukan gaji pokok itu adalah golongan di sini. Ya. Nah, perhatikan bentuk tabelnya adalah tabel berbentuk vertikal, map horizontal, ya, berbaris horizontal. Maka untuk melakukan pembacaannya, fungsi yang kita gunakan adalah HLOOKUP. Kita ketikkan HLOOKUP, ya, seperti ini. Urutannya sama, ya, lookup value, nilai kunci, ya, nilai kuncinya adalah baris pertama. Kalau VLOOKUP kolom pertama. Ini baris pertama. Ya, kita cari sel yang memuat data yang ada di baris pertama. Maka adalah sel D3 untuk N Diartono, ya, D3.
ya di kolom golongan ya. Separator, nah sekali lagi perhatikan separatornya menggunakan koma atau titik koma sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalam komputer masing-masing. Tabel array, sumber tabelnya kita blok ya seluruhnya seperti ini. Kemudian kita absolutkan dengan diberikan tanda dolar. Untuk yang menggunakan komputer dapat secara otomatis dengan menekan F4 pada keyboard. Nah, seperti ini. Atau juga bisa kita isikan secara manual. Ya, kita ketikkan ya, shift angka 4 ya untuk tanda dolar. Boleh seperti ini. Nah, manual. Kemudian separator. Nomor barisnya ya kita hitung dari yang paling atas nomor 1, golongan itu nomor 1, gaji pokok nomor 2. Kita isikan 2 dan range lookup-nya sama, kita isikan false saja, kurung tutup dan enter. Oke. Maka kita dapatkan ya golongan 1 itu 5 juta. Untuk bagian bawah bagaimana? Kita kopikan saja. Biar lebih bagus ya kita pakai akunting. Selanjutnya untuk tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan ya di sini mengambil data dari tabel jabatan ya. 40% dari gaji pokok. Nah, caranya bagaimana? Caranya pertama kita ambil dulu data persentase tunjangan jabatan dari tabel jabatan dengan rumus VLOOKUP. Ya, kita ambil dulu VLOOKUP. Ya. Lookup value-nya lihat pada kolom pertama dia menggunakan kode jabatan, maka kita ambil sel yang mengandung data kode jabatan. Kita klik itu C3 separator. Tabel arraynya, sumber tabelnya adalah tabel jabatan, kita blok saja. Kemudian kita absolutkan seperti ini separator. Nah, nomor kolomnya kita hitung 1, 2, 3 ya. Tunjangan jabatan itu ada di kolom nomor 3. Kita isi angka 3 dan range lookupnya kita isi false ya, kurung tutup. Nah, sampai di sini VLOOKUP-nya selesai ya. Artinya kita sudah bisa mendapatkan persentase dari tunjangan jabatan ya. Ini berubah menjadi desimal. Oke, tetapi yang kita butuhkan itu adalah nominalnya ya, yaitu tunjangan jabatan dikalikan gaji pokok. Nah, lalu bagaimana? Nah, kita cukup tambahkan rumusnya dengan dikali ya nilai dari gaji pokoknya seperti ini ya, kemudian kita enter. Nah, maka kita dapatkan tunjangan jabatan dari direktur itu berapa. Untuk yang bawah sama, kita kopikan saja ya, kita tarik atau bisa kita copy ya, paste di sini ya. Nah, demikian penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP untuk pembacaan tabel. Terima kasih.